Assalamualaikum semuanya. Baiklah, saya akan memulai dengan menjelaskan pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Nah, adapun manfaat dari platform Google Classroom ini, Google Classroom dapat memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena baik siswa maupun guru dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, dan berdiskusi tentang pelajaran dimanapun tanpa terikat batas waktu atau jam pelajaran. Setiap aplikasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari Google Classroom, yang pertama, mudah digunakan, yang kedua, menghemat waktu, dan yang ketiga, aplikasi Google Classroom ini berbasis cloud, dan yang keempat, aplikasi Google Classroom ini sangat fleksibel, dan yang kelima, aplikasi Google Classroom ini bisa diakses dengan gratis, dan yang keenam, aplikasi Google Classroom sangat ramah seluler. Adapun kekurangan dari Google Classroom, yang pertama, Google Classroom mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk terkoneksi dengan internet, sehingga apabila daerah dengan koneksi internet yang tidak mumpuni, tentu akan kesulitan untuk mengaksesnya. Yang kedua yaitu pembelajaran yang dilakukan jadi bersifat individu, sehingga mengurangi pembelajaran sosial peserta didik. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak kritis dan terjadi kesalahan materi, akan berdampak ke pengetahuannya. Dan yang keempat, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar peserta didik, sehingga memperlambat terbentuknya nilai dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini saya sendiri akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari Google Classroom sendiri. Seperti itu, kita bagikan layar terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa pilih yang ada tulisan Google Classroom-nya di sini. Nah, di sini klik yang ada tulisan sign in Google Accounts Google Classroom. Kita klik. Oke, setelah itu di sini kita ditawarkan untuk masuk dengan email kita sendiri. Saya memakai email yang ini. Nah, kemudian ini ada tulisan tambahkan kelas untuk memulai. Di bawahnya buat kelas, gabung ke kelas. Nah, untuk buat kelas sendiri itu diperuntukkan untuk pengajar. Kemudian yang gabung ke kelas diperuntukkan untuk murid ataupun mahasiswa seperti itu. Coba kita yang buat kelas, karena di sini kita sebagai pengajar. Yang jangan lupa checklist, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu nama kelasnya misalkan 12 IPA 1 ya. Bagian misalkan trigonometri mata pelajaran matematika. Oke, ini tidak apa. Langsung ke yang kedua, ruang bergumpa misalkan. Kemudian kita klik buat. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilan dari Google Classroom-nya sendiri. Oke, di sini ada beranda, di mana beranda ini udah terpampang jelas terdapat kelas yang tadi barusan kita buat, ada 12 IPA 1 trigonometri. Boleh kita klik aja. Nah, di sini ada forum. Forum itu tampilannya seperti ini, kemudian ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini tampilannya ada icon tambah. Kalau diklik itu ada buat tugas kuis, buat pertanyaan, buat materi, buat gunakan kembali postingan ataupun membuat topik seperti itu. Jadi untuk melampirkan tugas, untuk melampirkan materi-materi boleh di bagian kolom tugas kelas seperti itu. Nah, di kolom orang ini terdapat nama pengajar. Nah, nanti apabila siswanya sudah masuk, di sini nanti terdata terpampang jelas nama-namanya. Kemudian di kolom nilai nanti tentunya sudah ada nilai-nilainya terekap gitu di sini. Karena ini kita baru buat, jadi nilainya belum ada seperti itu. Oke, kita review yang bagian kolom forum terlebih dahulu. Jadi di kolom forum ini terdapat kode kelas. Nah, kode kelasnya I5YV67J. Jadi nanti siswa ataupun siswi dianjurkan untuk memasukkan kode kelas, atau menambahkan kelasnya menggunakan kode. Nanti kodenya tinggal kita share aja. Kemudian bisa juga di sini kita perbesar boleh juga, atau boleh juga salin link undangan. Jadi apabila salin link undangan, siswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi boleh juga tinggal klik aja udah langsung masuk ke kelasnya seperti itu.
Kemudian di sini ada untuk mengumumkan sesuatu kepada kelas Anda. Jadi misalkan kita sudah melampirkan tugas, sudah melampirkan materi, boleh diumumkan sesuatu kepada kelas Anda untuk nantinya mereka membaca materi kita kemudian mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, itu di beranda. Kemudian di kalender. Oke, ini enak banget ya. Jadi di Google Classroom itu ada kalendernya. Ada kalendernya semua kelas 12 IPA 1. Oke, kita geser aja nih. Ada menu panah. Oke, kalau kalender kayak gini aja sih. Oke, untuk diperiksa, kita lihat yang untuk diperiksa. Nanti ini karena ini baru buat ya, sekali lagi, jadi masih kosong gitu tampilannya. Kemudian kita lihat lagi ke 12 IPA 1. Jadi kelas-kelas yang sudah kita buat itu bisa juga dilihat dari pinggir sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Ada juga kelas yang diarsipkan karena kita baru membuatnya, jadi masih kosong. Oke. Nah, setelah itu penasaran dengan lingkaran pojok di sebelah kanan? Ini, oke. Saya pindahkan dulu. Ya. Jadi di sebelah kanan titik-titik ini terdapat beberapa icon. Oke, jadi di icon-icon ini juga banyak sekali yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Meet, di mana Meet sendiri misalkan nih pengajar ingin melaksanakan UTS ataupun UAS yang tidak bisa dilaksanakan secara offline, jadi dialihkan ke daring gitu. Bisa menggunakan Meet agar nantinya sang pengajar bisa memantaui melalui Google Classroom gitu. Oke. Kita coba buat kelas lagi ya. Kalau dari sini bagaimana tampilannya? Nah, kayak gini ya. Di sini juga bisa gabung kelas, di sini juga bisa buat kelas seperti itu. Nah, tampilannya kurang lebih sama seperti yang tadi di awal. Ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, ruang. Kemudian nanti tinggal diklik buat seperti itu. Coba kita gabung ke kelas. Coba apakah di akun yang sama bisa dimasukkan kode kelasnya. Oke. Coba kita salin kode kelasnya, kemudian kita ke beranda. Nah, setelah ke beranda kita buat kelas, jangan lupa untuk di checklist. Nah, setelah ke beranda kita gabung ke kelas. Nah, di menu gabung ke kelas ini udah terdapat ya kolom untuk menempelkan kode kelas. Caranya untuk gabung ke kelas itu adalah kita bisa ketik ataupun menempelkan salinan kode kelasnya di bagian kotak ini, kemudian nanti otomatis terdapat menu gabung. Nah, tinggal diklik saja. Karena ini saya menggunakan satu akun, jadinya dia tidak bisa akses ya. Nah, jadi karena saya menggunakan kode kelas yang saya buat sendiri, itu ternyata tidak bisa masuk ya, kecuali memang menggunakan kode kelas yang orang lain buat, seperti itu. Oke, kita coba ini. Kita coba melampirkan materi dan juga tugas. Klik icon tambah buat, klik materi. Nah, ternyata di materi ini, kita klik oke aja. Ternyata di materi ini terdapat judul, deskripsi, dan juga menu-menu untuk menebalkan tulisan, memiringkan tulisan, atau menggarisbawahi, seperti itu. Nah, kita buat aja judul, misalkan ilmu hama. Karena saya ada materinya tentang pertanian, jadi kita coba untuk di pertanian dulu aja ya. Kan ini kan opsional gitu, ini bebas secara general. Nah, untuk deskripsinya mungkin boleh simpel aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita sebagai pengajar, anak-anak, berikut adalah materi pada pertemuan pertama. Silahkan dibaca dan dipahami. Tugas menyusul. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk melampirkannya itu ada Drive, YouTube, buat, upload, dan ada juga link. Nah, karena kita menggunakan dokumen, jadi klik yang menu upload seperti itu. Upload, kita tunggu. Nah, klik yang jelajah. Otomatis ini akan terhubung ke file manager di laptop kita. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan filenya. Misalkan di semester 3 ilmu hama. Nah, misalkan ini alat mulut dan gejala serangan. Nah, buka. Nah, ini lagi proses atau loading ya. Kita tunggu aja. Mungkin di beberapa lokasi yang memiliki koneksi internetnya lambat itu juga mempengaruhi dari proses upload materinya sendiri.
lumayan banyak kendala ya apabila internet kita tidak bagus, salah satunya lama dalam penguploadan, terus juga terjadinya error, itu juga bisa jadi. Oke, ketika sudah terlampir ini tampilannya seperti ini. Nama filenya sudah sesuai, jenis filenya PDF, kemudian setelah itu kita ini bisa buat semua siswa. Ini karena saya cuma ada satu kelas, jadi dia tidak bisa diklik ya di menu untuknya nih. Topiknya misalkan buat topik materi pertemuan 1. Oke, kalau sudah semua dirasa sudah cukup, tinggal klik posting. Nah, sip. Untuk materi udah ada di posting. Nah, seperti itu. Coba ya. Ini jadi kalau misalkan udah terlampir, terupload, itu bakalan muncul seperti ini. Kita klik aja. Oke, udah langsung ada. Kita geserkan dulu. Udah langsung ada tuh, Assalamualaikum. Karena berikut adalah materi pada pertemuan pertama. Silakan dibaca dan dipahami. Tugas menyusul. Kemudian tinggal kita klik saja materinya. Nah, nanti otomatis terhubung ke PDF, ke file yang tadi sudah dilampirkan. Seperti itu. Nah, materi sudah dicoba, kemudian coba kita untuk membuat tugas. Nah, kita kesini lagi. Tugas kita 1. Oke. Klik lagi menu tambah buat. Misalkan tugas kuis. Jadi tugas kuis ini nantinya terhubung ke Google Formulir, di mana Google Formulir juga bisa dibuat secara manual. Biasanya kita buka dulu aplikasi Gmail, kemudian nanti terdapat Google Formulir. Jadi Google Formulir itu fungsinya selain untuk kuis, bisa juga untuk mengisi kuesioner yang sedang penelitian, yang sedang butuh data seperti itu. Nah, misalkan judulnya beberapa alat mulut. Tadi kan ya udah kita pakai materi ini saja apa? Materi SPLDEVI. Nah, oke, kita bisa klik juga ya. Kita bisa ketik juga petunjuknya. Silahkan pilih jawaban dengan tepat dan jangan sampai ada yang terlewat. Oke, cukup. Nah, tinggal kita klik menu Google Formulirnya, kita tunggu. Oke, ini kita ubah menjadi SPLDEVI. Ini link aja, kita ubah menjadi SPLDEVI. Jawablah dengan tepat dan jangan sampai ada yang terlewat. Title question, kita nomor 1 itu misalkan apa itu SPLDEVI? Question 1, sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau kita mau tambahkan pilihan jawabannya, boleh diklik bagian sini, tambahkan opsi. Nah, udah langsung otomatis ada opsi 2. Kita kecohkan lagi sistem persamaan linear biar terkecoh. Desimal, misalkan desimal variabel gitu. Yang penting ada D-nya gitu. Kan biasanya suka gitu tuh kalau misalkan nyari jawaban sama-sama D gitu. Tapi belum tentu itu yang tepat kan. Nah, mungkin cukup segini. Ininya ternyata bisa macam-macam ya, bisa pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Kalau kotak misalnya kayak gini, coba kita pilih yang kotak ya. Pilih yang kotak, kunci jawaban, klik kunci jawaban. Jadi agar langsung otomatis nantinya jawabannya mana yang betul, mana yang salah, kita boleh klik yang tadi, menu kunci jawaban. Setelah itu tinggal kita klik mana yang benar nih. Yang benar itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, selesai. Oke. Oh, poinnya juga ternyata bisa ditambahkan nih. Coba kita misalkan per satu soal itu adalah 10 poin ya. Nah, klik selesai. Nah, udah langsung ada ya kunci jawabannya. Kemudian di sini poinnya berapa? 10 poin sudah ada. Nah, agar tidak ada yang terlewat, kita juga bisa mengaktifkan menu wajib diisi. Klik. Nah, setelah seperti ini, itu dia bakal otomatis nanti akan ada tanda bintang, di mana tanda bintang sendiri artinya itu memang wajib diisi, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah dilampirkan, jawaban dari anak-anak, dari siswa-siswi bisa dilihat di sini. Di sini masih 0 jawaban karena kita belum share tugasnya. Oke, klik kiri. Ada keterangan email, subjeknya SPLDEVI, pesannya saya mohon Anda untuk mengisi formulir. Coba kita klik kirim. Nah, sudah terkirim.
setelah itu kita kembali lagi. Coba kita cek dulu ya. Nah, setelah dicek ternyata sudah terlampir ya, sudah terlampir. Di sini sesuai tadi SPLDP, jawab dengan tepat dan jangan sampai ada yang terlewat. Ini karena kita contoh aja ya cara buat kuis di sini. Terus kemudian kita kan di dunia matematika tentunya pasti tidak jauh-jauh dengan yang namanya grafik, tidak jauh-jauh juga dengan yang namanya garis-garis lah gitu. Dan elemen-elemen matematika lainnya itu kan pastinya susah kalau diketik, dan beberapa keyboard juga tidak menyesuaikan gitu, belum menyesuaikan elemen-elemen matematika. Jadi mungkin bisa dilampirkan aja foto, tambahkan gambar gitu, ataupun misalkan kita lampirkan nih lewat file, misalkan kita membuat Word dulu, Word, PDF, atau apapun itu mengenai tugas matematikanya yang sudah terdapat elemen-elemennya. Jadi anak-anak tinggal menulis ulang saja gitu, terserah mau ditulis ulang, mau diketik di Word, itu tidak masalah seperti itu. Tapi untuk contoh kuis sih seperti ini. Oke, kalau udah, ini kan udah nih. Ini udah. Nah, tinggal kita posting di kelas. Tugaskan. Nah, sip. Jadi di sini udah ada 2 ya yang kita upload di hari ini, ada materi Muhammad dan ada tugas tentang SPLDV seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.